안녕하세요, 여러분. Halo, hari ini karena saya temanya ini em, membosan di kos, jadi daripada kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, saya memutuskan untuk mengulangi beberapa materi fisika matematika yang telah saya pelajari gitu. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pada adik-adik yang telah diterima di universitas impian masing-masing. Dan buat yang belum ya dikasih kesempatan oleh Tuhan tahun ini untuk berkuliah, kalian harus tetap semangat, tetap optimis. Kita bisa kok di tahun depan kita coba lagi. Oke. Oke. Sebentar. Ada sedikit kendala. Nah, materi, kenapa lambat? Oke, materi yang ingin saya ulangi di sini itu ada fungsi khusus. Fungsi khusus. Bentar, kita buka lagi bukunya. Kan lupa. Ya, fungsi-fungsi khusus. Di mana fungsi-fungsi khusus ini biasanya akan seperti saya nih, kan walaupun jurusannya F2 FK Fisika, tapi ya namanya ada embel-embel fisikanya ya. Jadi kayak fungsi-fungsi khusus ini nantinya eh, ada perannya di beberapa MK di fisika tersebut. Nah, yang saya pelajari itu fungsi-fungsi khusus itu ada 4, yaitu fungsi faktor real, fungsi gamma, beta, dan fungsi error kalau nggak salah. Nah, keempat-empatnya ini mempunyai peranan masing-masing, di mana kalau fungsi faktorial itu rata-rata nanti digunakan di fungsi gamma, fungsi beta, dan fungsi error gitu. Nah, untuk fungsi gamma itu biasanya kita akan temukan di MK, saya lupa bentar. Di MK statistik. Nah, nanti teman-teman yang ngambil jurusan berbau fisika nanti akan familiar dengan fungsi gamma ini ketika mengambil MK statistika. Dan untuk fungsi beta itu biasanya ada di fisika-fisika dasar gitu. Kayak penurunan rumus yang sering saya temukan. Nah, untuk fungsi error itu MK apa ya? Intinya berbau fisika juga sih, saya lupa tapi. Oke, langsung saja tanpa basi lagi kita mulai dulu ke fungsi faktorial terlebih dahulu. Kita off-kan kamera. Bentar, saya ambil dulu bahan ajarnya. Oke, kita share screen dan saya masih memakai metode yang lama dalam menjelaskan, maafkan ya. Karena peralatannya kurang memadai menurut saya. Nah, ini fungsi faktorial di mana kalau kita sendiri ingat nih, faktorial itu merupakan permutasi dari bilangan bulat positif yang menggunakan notasi n tanda seru. Nah, tanda seru inilah yang kita sebut faktorial. Dan biasanya itu adalah mengalihkan bilangan dengan bilangan berikutnya hingga terakhir dikalikan angka 1. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ini di contohnya. Faktorial dari 1, of course, 1. 2, faktorial dari 2, yaitu 2 dikali 1. Nah, atau 2 hasilnya. 3, itu 3 dikali 2 kali 1. 4, 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya, dan membentuk pola seperti ini. Intinya, endingnya dikalikan dengan 1. Tapi, teman-teman, timbul pertanyaan nih. Kalau misalnya pola dari faktorial itu seperti ini, lantas faktorial dari 0 itu berapa? Apakah itu akan sama dengan 0? Tidak, karena sesuai yang kita pelajari dulu mungkin teman-teman matematika, teman-teman guru-guru matematika, teman-teman di SMA itu sudah ngomong kalau faktorial 0 itu sama dengan 1 kan, tapi kok bisa gitu, kok faktorial 0 ini sama kayak faktorial 1 gitu. Oke, kita akan buktikan di sini. Ya, asik. Nah, jadi kita ini dulu, kita ke bawah. Oh ya, saya lupa. Kan sudah lama tidak menggunakan ini, jadi banyak yang lupa. Sip. Oke, kita ke bawah. Nah,
kita kembali lagi ke fungsi eksponensial yang sudah dipelajari di mata kuliah kalkulus kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman ngambil mata kuliah itu. Nah, eksponensial integral. Nih, misal nih saya ada ini suatu fungsi eksponensial. Nih, di mana integralnya itu dari 0 sampai tak hingga. Ini tadi saya menulis X di sini. Tapi kita dari yang ini dulu saja ya. Nah, ada fungsinya yaitu E pangkat minus AX dx. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, maka kita tahu kalau diintegralkan, maka hasilnya adalah ini. Integral eksponensial. Kalau yang lupa, nah belajar lagi nih. Mengintegralkan eksponensial itu bagaimana. Nah, hasilnya yang kita dapatkan ini. Minus E min AX. Nah, minus 1 per A, E pangkat min AX. Ini. Oke deh, kita kupas sedikit deh. Kalau misalnya ada eksponensial E pangkat 2 X, itu sama dengan, kalau diintegralkan ya teman-teman, E ya. Jadi hasilnya itu 1 per 2 E pangkat 2X. Nah, pangkatnya ini masih sama. Gitu. Nah, coba kalau misalnya ada integral. Nah, integral itu ya, seperti cacing itu, pangkat 2. X kuadrat aja deh. X kuadrat. Ih, ini X kuadrat. Ya kah? Integralnya itu adalah 2X. 2X dengan E-nya itu masih pangkat X kuadrat. Ih, inilah ya. Insya Allah nanti terkumpul uang kita bisa beli pens itu. Oke, ini. Jadi melihat polanya teman-teman, maka kalau integral dari eksponensial itu ialah fungsi integral dikalikan dengan fungsi ininya. Ini yang diturunkan. Ya, dikalikan dengan apa ya? Turunan fungsi pangkatnya ini nah. Gitu. Jadi kalau misalnya nih E pangkat minus 3X kuadrat. Nah, ya Allah besar nian. Maaf nian. Jadi pengintegralannya itu minus ya. Nah, ini kita turunkan fungsi pangkatnya E ini. Minus 6 jadi 6 X-nya habis ya. X kuadrat kalau diturunkan jadi tinggal X. Nah, ini E pangkat min. Nah, min ini lagi. Min 3X kuadrat. Nah, pangkatnya E itu masih sama. Itulah kenapa ada meme yang menjelaskan kalau misal mengintegralkan E pangkat X. Nah, itu hasilnya bakal sama. Gitu. Bakal sama aja. Coba deh. Kalau teman-teman mengintegralkan E pangkat dx, pangkat X. Nih. Ini bakal hasilnya E pangkat X, E pangkat X, E pangkat X. Itu aja. Walaupun mau diintegralkan berapa kali gitu. Nah, sudah ya. Oke. Clear ya tentang eksponensial yang kayak gini nih. Ini hasilnya. Didapatkan seperti ini karena integral batas, maka kita masukkan batas-batasnya teman-teman. 0, batas bawahnya 0 sampai tak hingga. Nih, kita masukin nih. Ini yang batas atasnya dulu dimasukin, baru dikurang dengan batas bawahnya. Oke. E pangkat minus. Nah, ini kenapa tak hingga dikalikan dengan A hasilnya tak hingga. Kayak gimana ya? 1 dikalikan tak hingga, kita kan nggak tahu itu nilainya tak hingga itu berapa. Maka hasilnya juga nanti ya nggak tahu tak hingga gitu. Nah, selanjutnya batas bawahnya nilai X-nya diganti dengan 0. 0 dikali A. 0. Nah, di eksponensial kita tahu kalau E pangkat 0 itu sama dengan 1.
Pembuktiannya lupa saya itu pakai apa pembuktiannya. Intinya E-nya sama dengan 1. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, yang E pangkat minus tak hingga ataupun E pangkat tak hingga itu sama dengan 0, teman-teman. Jadi yang ini kita tinggal serot. Nah, tinggal yang ini aja nih. Kita fokus yang ke sini. Jadi kalau secara matematis ya ini sama dengan 1. 1 dikali minus 1 A itu sama dengan minus 1 A dikali dengan min. Ini ada min di di luar kurung ini. Jadi 1 A. Maka kita dapatkan hasil dari integral E min AX dx itu sama dengan 1/A gitu. Selanjutnya nih, kalau yang ini diintegralkan, gimana nih eksponensial yang ini diintegralkan? Maka kita tidak akan bisa langsung mengintegralkannya seperti ini, teman-teman. Karena komponen X-nya itu ada 2, yaitu 1 dan di pangkat E ini kan ada 2. Maka ingat nih yang MTK matematika apa ya? Matematika minat kalau nggak salah ya bagi yang jurusan IPA itu di SMA ini kita bentar ya oke sini aja. Maka kita menggunakan rumus perkalian. Saya lebih suka menyebutnya rumus perkalian integral nih. Di mana integral dari U dV itu sama dengan U V dikurang integral V du. Nah, kita misalkan di sini yang mana menjadi U, yang mana menjadi ini dV. Nah, dari fungsi eksponensial ini, integral eksponensial ini, kita tahu bahwa U-nya itu X, dV-nya itu ini. Nih, ini rasanya juga diulang lagi di mata kuliah kalkulus kalau nggak salah teman-teman. Nyamuk. Oke. Ini, maka kita cari dulu DU. Dari U ini kita cari DU-nya. U sama dengan X. Jadi turunan dari X sama dengan dx. Nah, kan. Ini dv. Kita cari V-nya. Nah, turun seperti topik yang teman-teman tahu tuh kalau misalnya turunan itu ada kaitannya dengan integral. Kalau ingin mengetahui suatu fungsi dari fungsi turunan, maka kita tinggal integralkan saja. Begitu juga sebaliknya. Kalau misal nih, teman-teman ingin mengetahui fungsi dari fungsi integral, fungsinya dari fungsi integral, maka tinggal diturunkan saja. Nah, yang ini kan integral nih. Yang ini kan turunan dv. Kita mencari v. Jadi tinggal diintegralkan. Integral dari ini tadi, ini. E min AX dx. Jadi min min 1/A E pangkat min AX. Tinggal masukin aja deh ke rumus ini. U-nya tadi berapa? U-nya tadi X dikali dengan V. V dikali yang ini. Nih, ini hasilnya. Nih, minusnya jangan lupa. Ini pangkatnya minus. Jadi turunannya, ya integralnya minus. Nih, min, integral V. V. Ini diintegralkan lagi nih. Ini diintegralkan lagi. Oke, yang ini jangan lupa batasnya ya teman-teman. Karena ini integral batas, jadi batasnya juga sudah dimasukkan ke dalam ini fungsi ini. Nih. Yang ini juga batasnya masih sama. Tinggal step selanjutnya kita integralkan lagi yang ini. Ini kita integralkan lagi, maka hasilnya dapatlah ini. Kalau diintegralkan lagi kan, jadi min 1/A. Ini kalau diintegralkan kan min 1/A juga. Nih, ini hasilnya. Oke, kita cari satu-satu. Maka integral dari ini tadi ya ini. Bentuk sederhananya kan. Oke. Nah, yang ini kita cari di sini yang ini. Kita masukin aja nilai X-nya dengan batas bawah, batas atas dulu tapi ya dikurang batas bawah nih. Oke. Kok di sini ada min? Ini kan batas atas ini Kak Aziza. Yang ini plus ya. Ini enggak kenapa bisa plus? Karena kan ini kan min. Ini min. Ini sebenarnya tadi min.
kan batas atas dikurang batas bawah. Batas bawahnya tadi kan masih ada unsur min. Jadi saya langsung tekan saja plus di sini. Oke. Yang ini pangkat minus tak hingga tadi kan 0, 0. 0 mau dikali berapapun tetap 0. Ini 1 memang pangkat 0 itu sama dengan 1, tapi 0 per A itu ya 0. Jadi yang ini sama dengan 0. Jadi kita cuma fokus ke hasil dari yang ini saja sebenarnya. Nih. Oke. Nah, dari yang ini kan yang ini ke sini masukin batas bawah batas atas batas bawahnya juga, maka dihasilkan yang ini tadi pangkat batas atasnya minus ini tak hingga, tapi yang ini minus jadi minus tak hingga 0 min. Nah, maka hasil dari yang ini sama dengan min seper A. Nah, kita sudah dapatkan, kita matematikakan lagi 0, ini tadi kan 0 hasilnya dikurang dengan yang ini tadi hasilnya min seper A kuadrat. Jadi seper A kuadrat, maka kita dapatkan bahwa fungsi integral dari fungsi eksponensial x pangkat min AX dx 1 per A kuadrat. Ini kita dapatkan. Oke, sekali lagi deh. Selanjutnya, contoh lain nih. Kenapa kita memakai banyak contoh di sini? Karena kita akan menentukan polanya. Nanti kita akan ketemu suatu pola. Gitu. Nah, ini tadi kita cari yang ini. Bagaimana kalau pengintegralannya itu eksponensial yang ini? Waduh, X-nya kuadrat. Gini ya. X-nya ini apa? Makin besar pangkat ini apa sih? Pangkat X-nya ini nanti makin banyak kita akan mempermisalkan gitu. Bukan makin apa sih? Bukan susah, cuman agak ribet aja karena diperlukan ketelitian gitu. Oke, kita misalkan lagi pakai rumus yang UV minus integral UDU. VDU. Oke, di mana U-nya itu tadi yang ini. Ini U, X kuadrat. Nih. U, DV-nya ini. Oke, kita cari DU. Dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat. 2X dx. Oke, DV-nya masih sama. Jadi integral kita integralkan. Jadi V-nya ini masih sama. Ini saya mau buat dx tadi. Salah. Oke, kita masukkan ke rumus U. V min. Nah, U. Nah, U. V min integral V DU. Nah, ini rumus ini ya teman-teman. Nah, set masukin nih ke rumusnya ini. U dikali V, U-nya X kuadrat, V-nya tadi 1 per min A. Pangkat min AX. Nah, ini. Tapi sebenarnya teman-teman, kita ini langsung tahu kalau ini hasilnya sama dengan 0. Gitu. Karena itu dipengaruhi oleh E-nya ini. Dan juga batas sih sebenarnya. Pangkat minus tak hingga tadi kan sama dengan 0. Mau dikalikan dengan ini batas atasnya. Nah, batas atasnya 0. Nah, 0 ini 0. Tapi E-nya pangkat 0. Kalau E pangkat 0 1. Tapi yang ininya 0. Jadi sama dengan 0 juga. Ini hasilnya nanti 0 juga. Kita tinggal fokus yang ke sini saja sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman ini bisa melihat polanya. Nih, fokus ke sini saja. Nah, ini tadi V, DU. V-nya tadi ini kan, nih. DU-nya ini. Nah, ini tidak bisa diintegralkan secara langsung karena komponen X-nya itu 2 juga. Jadi harus dipermisalkan lagi gitu. Nah, jadi nggak kan maksud saya kalau misalnya ini kan fungsinya X pangkat 2 nih. Kalau teman-teman nanti ketemu X pangkat 10, nah gimana? Permisalannya itu berapa kali itu gitu. Oke, kita turun ke bawah untuk penyelesaiannya. Nih, maka kita tulis ulang, ini ditulis ulang lagi. Ditulis ulang yang atas tadi kita tulis ulang. Nah, ini kita sederhanakan. Tadi kan min
integral 0 sampai tak hingga min 1 A min AX pangkat pangkat min AX 2x dx kan. Jadi saya bentuk kayak gini. 1 A-nya kita hempaskan ke luar integral, ketemu tadi kan min ya, min 1 A, ketemu min jadi plus nih. Nah, yang ini kita percantik jadi 2x-nya itu di depan, e-nya itu dekat dengan dx sehingga kita bisa misalkan ini jadi u lagi, ini jadi dv lagi. Nah, kok kayak gitu Kak Azza, bukannya kalau secara bentuk yang ini tadi ya, yang ini tadi, nah yang ini tadi, ini kan U, ini bisa jadi DV. Sebenarnya bisa seperti itu, cuman kalau teman-teman memilih kalau U-nya itu tadi E pangkat minus AX, dengan U-nya tadi U tadi pangkat minus AX dengan DV-nya tadi 2X tuh agak lebih ribet teman-teman. Nantinya itu karena E itu nanti bisa lebih muncul, bukan bisa lebih muncul, nanti muncul lagi X-nya sehingga kita gimana ya? Sehingga nanti akan timbul permisalan lagi nih dalam integral ini, dalam menyelesaikan integral ini gitu. Jadi agak lebih ribet. Itulah kalau menyelesaikan persoalan matematika itu kalau sering mengerjakan soalnya, nanti teman-teman bisa terampil sendiri. Bisa menentukan, oh seharusnya ini saja yang diturunkan, oh seharusnya ini saja yang diintegralkan gitu. Jadi saran saya banyak-banyak latihan soal. Hehe. Oke, kita fokus dulu ke yang ini. Kita cari integralnya nih lewat permisalan lagi nih. Ini dv. Oke, maka dihasilkan langsung saja ya teman-teman. Ini hasilnya. Oke, jangan lupa batasnya yang ini. Oke, daripada bingung. U-nya sama dengan 2x. Jadi DU-nya sama dengan turunan dari X, yaitu adalah 2dx ya. Ya Allah. Nah, 2dx ya, anggap saja 2dx. Nah, V-nya itu, dv-nya itu kan ini tadi ya. Nih. Oke. Jadi, eksponen apa? V-nya itu min 1 A 1 A, E-nya pangkat min A X ya. Nah, ini DV-nya. Ini P-nya. Oh, maaf, ini yang jelek. Oke. Oke, dimasukin U dikali V. U dikali V. U dikali V ini. Untuk bagian U dikali V dikurang dengan V dikali DU. Aduh, DU. V-nya tadi ini dikali dengan DU-nya yang ini. Jadi, min 2. Min 2 per A, E pangkat min AX dx ini. Hasilnya. Oke, melihat dari yang contoh-contoh sebelumnya, yang bagian ini pasti hasilnya sama dengan 0. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Ini hasilnya sama dengan 0, teman-teman. Jadi fokus kita ke sini. Di mana? Yang ini batas bawah dan atasnya masih sama, masukin batas bawah dan atasnya. Maka kalau yang batas atas itu nanti hasilnya sama dengan 0, sehingga batas bawahnya saja yang digunakan. Batas bawahnya hasilnya sama dengan minus 2 per A kuadrat. Ini saja. Ini yang 0 ini, yang ini ya. Yang ini. 0 dikurang 2 per A kuadrat.
Jadi min ketemu min plus. Jadi ini hasilnya. Ini hasil dari yang ini. Ini hasil dari integral yang ini. Nih. Yang ini. Oke, kita dapat. Kita masukin lagi nih yang ke sini nih. Yang ini tadi, yang ini. Kalau nggak percaya juga, buktikan deh. Yang ini pasti hasilnya sama dengan 0. Nih, kita dapat ini. Per A-nya ini yang ini. Nah, yang ini tadi kita dapat hasilnya 2 per A kuadrat. Nih. Maka hasilnya sama dengan ini, teman-teman. Jadi, itu. Ini. Bentar. Kita ke bawah lagi. Oke. Oke, maka ini nih. Nih. Integral eksponensial dari 0 sampai A hingga itu X kuadrat. Potensialnya itu X kuadrat pangkat min AX dx ini. Pasti hasilnya ini. Dan kalau teman-teman melakukan hal yang sama dengan yang kayak ini akan didapatkan hasil yang ini. Kalau tidak percaya, coba. Gitu, sambil berlatih, teman-teman. Sambil berlatih. Oke, sehingga ini kalau teman-teman lihat itu membuat sebuah pola yang berhubungan dengan faktorial nih. Nih. Ini saya ngambilnya tadi dari ini. Kalau misalnya ini kan saya tadi ngambilnya dari yang ini nih, dari yang ini ke yang ini, terus yang 2, 3, 4, 5 ya. Jadi seper A yang ini tadi. Tapi nanti langsung kelihatan itu sama dengan 1 ya. Jadi saya tulis dari X saja, yang ada X saja, yang bisa X. Nih. Ini membuat suatu pola. Kalau teman-teman perhatikan nih ya. Nih. Kayak gini, ini pangkatnya. Yang ini aja nih. Yang X pangkat 4 ini ya. Nih. Ini sesuai dengan yang ini nih. Fungsi ini nanti polanya ini n faktorial per A pangkat n plus 1. Coba deh. N faktorial. 24 itu hasil dari faktorial 4 kan. Nih, ini kita bisa tulis sama dengan 4 faktorial kan. Per ini A. A-nya itu 4 ditambah 1. 5 kan? Nih. Begitu juga dengan yang ini. 3. 6 itu faktorial dari 3 kan? 3 faktorial. Jadi ini 3 faktorial per ini A pangkat 3 tambah 1. 4. Gitu. Maka pola-pola yang kita sudah cari ini akan membuat persamaan yang ini. Nih. Bukan persamaan sih. Ya, persamaan yang ini. Gitu. Oh, ini sudah terlihat ya, terbukti. Oke, bagaimana nih? Jika A-nya ini sama dengan 1, maka fungsi eksponensialnya berubah jadi ini. Ya, A sama dengan 1. Yang ini. A-nya kita ganti dengan 1. Jadi tinggal E pangkat minus X saja kan. Nah, yang A di sini juga kita ganti sama dengan 1. 1 pangkat N plus 1. 1 kamu mau pangkatkan berapa aja, itu sama dengan 1. Ini sebenarnya per 1, teman-teman. Sama dengan 1. Kayak 1 pangkat minus 2. Ya, jadi kalau pangkat minus kan artinya ya 1 pangkat minus 2. Misal ini. Jadi 1 per 1 pangkat 2 kan. 2 kan. 1 per 1. 2 dikuadratkan. Sama dengan 1. 1 per 1. 1. Nah, intinya 1 di sini ya. Nah, n faktorial. Sehingga dari sini kita bisa mencari tadi 0 faktorial. Nah, jadi kan artinya kalau 0 faktorial itu jadi n-nya sama dengan 0 kan, teman-teman? Nah, n-nya sama dengan 0. X di sini, X ini pangkat 0, 0. Jadi tinggal E pangkat min X dx saja kan, tinggal yang ini saja. Kita integralkan. Nih, diintegralkan. Nih. Min X. Jadi, integral dari eksponensial E pangkat min X itu min 1 per 1 kan. Nih. Masukkan bawah batas atasnya minus 1
E-nya pangkat minus tak hingga ditambah ini tadinya satu tadinya minus dikali minus E pangkat 0. Nih, ini jadi plus kan. Pangkat 0 1. Jadi faktorial 0 itu terbukti sama dengan 1 gitu. Ini 0 ditambah 1 ya 1. Nih 1 1 1 1 1 1 1. Terbukti ya teman-teman. Nih. Jadi ternyata bisa dibuktikan gitu. Oke. Ini yang kita pelajari adalah fungsi faktorial. Gitu. Nah, ini mungkin bisa di notes yang ini ya, teman-teman ini. Sama yang ini. Nah, fungsi faktorial ini nantinya akan ketemu di fungsi gamma beta gitu. Dengan fungsi error tadi sih. Nah, gamma beta ini di notes dulu nih yang ini dengan yang ini. Oke. Begitu teman-teman. Kita X dulu. Stop share screen. Nah, jadi itulah video pembahasan saya mengenai fungsi faktorial. Kalau misal ada salah-salah kata ataupun koreksi dari teman-teman, boleh nih dicantumkan di kolom komentar. Ataupun teman-teman masih bingung nih, bingung di bagian tertentu gitu. Kak, tolong jelasin atau Aziza tolong jelasin yang bagian ini masih kurang ngerti. Oke, boleh tulis di kolom komentar. Semangat teman-teman. Semoga tetap produktif walaupun belum masuk perkuliahan. Oke, bye.